ibadah kita nih. Kok Tante Loli sendiri sih? Mana nih Tante Vera? Kok nggak ada sih Tante Vera? Tante Vera, Tante Vera, Tante Vera. Tante Loli, maaf. Tante Vera terlambat. Hah? Sudah jam 4 ya? Udah mau mulai ya berarti? Kita harus mulai. Harus mulai dong. Kita harus on time, Oke, kita harus sip. on time untuk beribadah Aduh, kepada oke. Tuhan Yesus Kristus. Tante Loli, Oke, baiklah. Tante Loli memaafkan Tante Vera. kita saling memaafkan. Iya, kita saling memaafkan. Yuk, kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita harus berdoa Berdoa dulu, dulu Tante dong. Loli. Ayo kita berdoa, adik-adik yang di rumah juga berdoa. Nanti Tante Vera yang akan berdoa, lipat tangan semuanya, tutup matanya, sikap doa yang baik, oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena berkat Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan ingin mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mulaikan ibadah kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Selamat sore semuanya. Anak-anak yang di rumah, kita sudah siap untuk memuji, memuliakan Tuhan. nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya, kita harus bersemangat. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Yuk, halo, halo. Hello, hello. Apa kabarmu? Wah, lagu baru nih Tante. Iya dong, kita belajar Yes. sama-sama ya. Ada gerakannya ya Tante? Ada dong, ikutin ya, jangan Oke. lupa. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabar? Lagi katakan halo, halo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabar? Semuanya senang, semuanya
Puji Tuhan. Lompat dong Tante Iya. Vera. Aduh. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Semangat. Tante Vera masih semangat? Harus semangat. Semua pasti masih semangat. Pastinya. Kita akan belajar lagu baru. Sebenarnya bukan lagu baru sih ini Tante Vera. Oh, Ini begitu. udah lagu lama sih sebenarnya. Jadi, kita mau nyanyiin lagi. oke, siap. Oke, musik musik. Om. Hompila hompimpa. Yeay. Hompila hompimpa. Yesus jagoan. Yes. Hompila hompimpa. Yesus pujaan.
idolanya kita semua. Kita Idola semua, Tante umat Vera, manusia. idola Tante Loli, dan idola adik-adik di rumah. Yes. Yesus idolaku. Musik. Yes. Yes, semangat. Woo. Amin. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yang buta, orang buta, bisa melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Oh, oh, Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yang buta, orang buta bisa melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Oh, oh, Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus idola kita semua. Yes. Amin. Nah, Tante Vera, hari ini kita temanya apa? Temanya adalah tentang mujizat itu nyata di dalam Tuhan. Mujizat Yes. itu nyata di dalam Iya, Tuhan. benar sekali. Yes. Minggu kemarin kayaknya Tante Mika ada ajarin nih tepuk mujizat. Wah, bener Gimana nggak, Tante tuh Loli? Tante Vera? Tante Loli Loli lupa nih. Gimana adik-adik di rumah Waduh. inget atau lupa? Tante Vera, Tante Vera ingetin dong. coba kita cek ya. Coba kita Oke, coba dulu. coba dulu, Oke. coba. Oke, 1, 2, 3, tepuk mujizat. Mujizat, mujizat Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Masih ingat dong. Sekali lagi Yes, yes. boleh? Boleh. Sekali. 1, 2, 3, tepuk mujizat. Mujizat Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Siapa yang di sini sudah siap dengar cerita firman Saya, Tuhan? Tante. Siapkan hati adik-adik yang ada di rumah. Kita Yes. akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke. Tapi kita masih angkat pujian yang girang-girang. Kita angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku, Ada di, langkahku, ada di. hidupku. Yeay. Musik, Om. Musik, Om. Haleluya. Yeay. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus tumbuh sirami jiwaku.
berdoa. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Ya. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam Ya, nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus kami Amin. bersyukur, kami bersuka cita sore Ya, hari ini. Kembali lagi kami dapat memuji Tuhan, Amin. kembali lagi kami dapat menari buat Tuhan, Ya, melompat Yesus. buat Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan setiap pujian kami dapat menyenangkan Amin. hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami siapkan hati kami akan duduk diam mendengarkan cerita firman-Mu. Kami rindu kehidupan kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati guru kami yang akan membawakan cerita Iya, pada Tuhan. sore hari ini, Tuhan tolong agar supaya guru kami dapat mengajar kami sesuai Amin. dengan kebenaran firman-Mu Amin. Tuhan. Kami akan duduk diam dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Semua Tuhan. duduk diam, duduk tenang. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Selamat sore adik-adik semua, kembali lagi kita di hari Minggu sore ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi Tante Loli dan Tante Vera sudah dengan semangat memuji Tuhan, membawa adik-adik dalam hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Dan ada satu lagu yang mengingatkan Om Didi kembali bahwa yang buta melihat, yang lumpuh bahkan bukan hanya berjalan tetapi melompat karena mujizat Tuhan. Dan hari ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu Tuhan Yesus adalah pembuat mujizat. Haleluya, puji Tuhan. Dan masih sangat Om Didi ingat sekali cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Tante Mika. Bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin topan. Ayo, terdapat di mana? Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau Om Didi sih masih ingat dengan jelas. Terdapat di dalam Markus pasal yang keempat. Nah, di sana Tante Mika menjelaskan bagaimana murid-murid di dalam perahu kemudian sekonyong-konyongnya angin topan melanda perahu itu. Dan kemudian mereka panik, takut, gentar. Wah, mereka mau mati katanya. Tetapi Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Kemudian Tuhan Yesus katakan, tenanglah. Wah, ini menandakan bahwa Tuhan Yesus adalah pembuat mujizat. Nah, sekarang sore hari ini siapkan Alkitab. Adik-adik, semua yang ada di rumah, duduk manis, dengarkan kebenaran firman Tuhan, masih dengan tema yang sama, yaitu mujizat yang berasal dari Tuhan Yesus. Nah, pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Markus 2. Ayat yang keberapa? Markus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tapi Om Didi tidak akan membaca keseluruhan ayat ini. Nah, Om Didi akan baca di ayat yang pertama. Masih ingat dengan temanya? Temanya Tuhan Yesus pembuat mujizat atau mujizat yang berasal dari Allah. Dan tema Alkitab yang kita akan baca di dalam Markus 2 ayat 1 sampai yang ke-12 berperikop orang lumpuh disembuhkan. Apa? Orang lumpuh disembuhkan. Sama kan dengan lagu-lagu yang Tante Loli dan Tante Vera nyanyikan tadi. Yang buta melihat, yang lumpuh bukan saja berjalan tetapi melompat kegirangan karena mujizat yang ia terima. Nah, ayat yang pertama ya, Om Didi bacakan buat kita semua, tetapi adik-adik juga di rumah, perhatikan Alkitab masing-masing. Oke? Oke. Oke, Om Didi baca ya ayat yang pertama, Markus 2 ayat yang pertama, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah.
Ayat yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Oke, sampai situ dulu ya ayat pembacaan kita yang kita baca. Nah, ayat yang pertama dia katakan seperti ini. Yesus datang ke Kapernaum. Kapernaum itu di mana sih? Di Israel Om Didi? Iya sih, di Israel. Tetapi yang lebih tepatnya Kapernaum itu ada di tepi laut Galilea. Tetapi mengapa sih Yesus datang ke Kapernaum? Wah, ternyata di Kapernaum ini ada rumah murid dari Tuhan Yesus. Siapa saja sih? Ternyata di Kapernaum ini ada rumah dari murid Yohanes. Ada rumah dari murid Andreas. Dan ada rumah dari murid Petrus. Oh, ini toh alasannya mengapa Yesus dan murid-muridnya datang ke Kapernaum. Tentu saja bukan datang saja bertamu ke rumahnya murid-murid Tuhan Yesus, tetapi satu, yaitu memberitakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sampai ke Kapernaum, sekali lagi ketika mereka sampai ke Kapernaum, banyak sekali orang datang loh. Wah, Tuhan Yesus itu terkenal tidak? Terkenal dong. Nah, siapa yang tidak tahu artis-artis dari luar negeri? Salah satu contohnya saja, Om Didi ambil contoh Justin Bieber. Wah, siapa yang tidak kenal Justin Bieber? Wah, kalau dia datang ke Indonesia, wah semua gempar, beli tiket konser, beli tiket ini untuk ketemu dia. Waduh, tetapi ada satu pribadi yang lebih terkenal lagi dari artis Justin itu. Siapa? Tuhan Yesus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, seluruh kota berkumpul, tersiar kabar bahwa Tuhan Yesus datang, Sang Pembuat mujizat datang. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, datang ke kota mereka. Mereka berkumpul, mereka berkerumun. Sampai ayat yang kedua dia katakan begini. Rumah itu penuh, bahkan pintunya pun susah dilewati orang. Tuhan Yesus di dalam rumah, dia memberitakan firman Tuhan. Tetapi ada satu kejadian yang menarik yang Om Didi akan bawakan atau ceritakan atau kita pelajari, renungkan bersama adik-adik di rumah. Perhatikan ya, ada satu cerita yang menarik. Apa itu? Mari kita lihat di ayat yang selanjutnya. Ayat selanjutnya dia katakan begini. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Wow. Kok aneh ya? Aneh. Mereka datang kepada Tuhan membawa orang lumpuh. Ada beberapa temannya datang membawa orang lumpuh. Tetapi jadi masalahnya, satu, mereka tidak bisa masuk. Karena apa? Ada yang tahu? Karena mengapa mereka tidak bisa masuk? Karena kerumunan orang banyak. Tapi apakah mereka habis akal? Tentu tidak. Mereka tidak habis akal, mereka tidak habis ide. Nah, satu pelajaran lagi kita dapat dari sini. Sekalipun tertutup jalan satu, akan ada jalan lain. Kalau kita tetap berserah, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Mereka lihat, aduh gimana sih caranya masuk kembali ke rumah, masuk ke rumah itu untuk melihat Tuhan Yesus di dalam. Mereka bingung, tapi mereka tidak habis akal, mereka tidak habis ide. Ada satu cara, ayo kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Ayat yang keempat. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Pelajaran yang kedua, pelajaran yang pertama tadi apa?
Mereka tidak habis ide, mereka tidak habis akal. Kalau satu pintu tertutup, ada pintu lain terbuka. Dan pelajaran yang kedua yang ingin Om Didik bawakan atau bagikan kepada adik-adik di rumah, bahwa mereka saling tolong menolong. Apa? Saling tolong menolong. Coba kalau ada adik kakak di samping kiri kanan, katakan tolong menolong. Tolong menolong. Kita harus tolong menolong. Wah, anak Tuhan harus saling tolong menolong. Itu wajib loh. Apalagi kepada saudara seiman. Apalagi kepada adik kakak. Bukan berantem, bukan berkelahi. Tetapi tolong menolong. Ini satu pelajaran yang kedua yang Om Didik bawakan atau bagikan buat adik-adik di rumah. Harus saling tolong menolong. Mengapa harus saling tolong menolong? Karena ketika kita menolong orang lain, mujizat pasti terjadi dalam diri kita. Bagaimana bisa terjadi? Wow, ayat selanjutnya menarik sekali kalau Om Didik baca kembali. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka. Wah, ternyata ketika mereka memiliki ide, mereka tolong orang lumpuh, Yesus melihat iman mereka. Wow, luar biasa. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Wow, luar biasa. Sama seperti tema kita pada sore hari ini, bahwa Yesus pembuat mujizat. Yesus adalah penolong yang sejati. Bahkan Yesus dapat mengampuni dosa kita semua. Nah, kalau Tuhan Yesus mampu mengampuni dosa kita, kita juga harus menolong orang lain dan memaafkan. Mengampuni dosa berarti, dengan kata lain, Yesus memaafkan segala kesalahan orang itu. Yesus mengampuni segala pelanggaran orang itu. Kalau Yesus saja mampu mengampuni orang itu, Yesus mengajarkan juga kepada Om Didi, kepada adik-adik semua, kepada mama papa yang sementara mengikuti ibadah ini, bahwa mengampuni itu adalah pelajaran yang ketiga yang Om Didi bagikan buat kita hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan apa yang terjadi, kita lompat langsung ke ayat yang selanjutnya. Ayat yang keberapakah itu? Ayat yang ke-8. Perhatikan. Ayat yang ke-8 dia katakan seperti ini. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Wow, pelajaran yang keempat. Tuhan Yesus mampu mengetahui sampai kedalaman hati kita semua. Loh, kok bisa Om Didik ya? Bisa, karena Yesus adalah Tuhan, karena Yesus adalah Allah. Dia bukan hanya pembuat mujizat, tapi Dia yang menciptakan kita, Dia yang menciptakan hati Om Didi, Dia yang menciptakan hati adik-adik yang di rumah. Sehingga Dia mengetahui sampai kedalaman hati kita. Kita sementara nonton, kita sementara beribadah sambil bercanda, kita sementara beribadah tidak memperhatikan firman. Wow, Tuhan Yesus tahu loh. Tuhan Yesus tahu apa yang adik-adik cita-citakan. Tuhan Yesus tahu apa yang adik-adik inginkan, apa yang adik-adik niatkan di kemudian hari. Karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mengetahui sampai kedalaman hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat Om Didik bawakan buat kita semua. Mudah-mudahan ini atau biarlah firman Tuhan ini bisa membawa berkat buat kita semua yang mendengar, sampai kepada orang tua yang menemani kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan Om Didik tidak lupa juga ada ayat hafalan buat kita minggu depan. Terdapat di mana? Oke, terdapat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8.
Nah, adik-adik perhatikan di Alkitab adik masing-masing, Om Didi akan bacakan buat kita semua. Ayat hafalan buat minggu depan yaitu Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus itu sama hari kemarin tetap Tuhan Yesus, hari ini tetap Tuhan Yesus, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap sama. Dia tetap Allah, dia tetap Tuhan, sekalipun kita berubah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin, firman Tuhan. Om Didi akan berdoa buat kita semua dan menutup serangkaian ibadah kita pada hari ini. Tunduk kepala semua, Om Didi akan berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami bersuka cita karena pertolongan Tuhan dan keberkatan Tuhan yang kami rasakan. Kalau kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman Allah, itu karena kemurahan Tuhan. Dan ketika kami masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu hanya karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Tanamkan kebenaran firman Tuhan pada anak-anak ini Tuhan Yesus, pada kami semua. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh berbuah, berbunga hormat untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan biarlah kami dapat praktekkan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami memiliki iman yang teguh, percaya yang sungguh bahwa Tuhan Yesus tetap sama hari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus itu adalah Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang dengan tubuh yang sama, tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat sore, selamat hari Minggu. Sampai bertemu di minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon